Seorang pria mempunyai kemampuan merampok bank hanya melalui mimpi. Film ini bercerita tentang seorang pria bernama Sang Yu yang mengalami ketakutan saat tidur. Dulunya Sang Yu adalah penulis naskah yang berpengalaman, namun kemampuannya menulis cerita perlahan menurun karena dia selalu mengalami mimpi buruk yang membuatnya takut untuk tidur. Dalam mimpinya, Sang Yu selalu dikejar oleh makhluk berwarna hitam yang besar dan menakutkan. Sang Yu merasa sangat frustrasi. Mimpi buruknya terasa begitu nyata yang membuatnya tidak bisa membedakan lagi antara mimpinya dan kenyataan. Suatu hari, rekan kerja Sang Yu, San Ge, memintanya untuk segera menyelesaikan proyek naskah yang sedang dia kerjakan karena dia sudah membayarnya namun naskahnya belum selesai. Sang Yu mengalami kesulitan ekonomi karena uang dari San Ge telah dihabiskan untuk pengobatan gangguan tidurnya, tetapi mimpi buruk terus datang menghantuinya. Bahkan Sang Yu juga tidak sanggup lagi membayar sewa rumah hingga akhirnya diusir. Suatu hari Sang Yu yang sedang menulis di sebuah restoran, tiba-tiba ia didekati oleh makhluk hitam yang menyeramkan yang selalu menyerangnya di alam mimpi. Makhluk itu mencoba mencekiknya sampai mati, tapi kemudian dia terbangun dan menyadari bahwa itu hanyalah mimpi. Sang Yu yang semakin terpuruk dalam keputusasaan dan depresi, akhirnya memilih opsi bunuh diri melompat dari atap gedung tinggi. Namun, upaya bunuh dirinya digagalkan oleh penjual jajanan pinggir jalan. Penjual makanan itu kemudian menghampirinya dan memberinya makanan sambil menasihatinya agar tidak membuat keputusan terburu-buru untuk mengakhiri hidupnya. Sang Yu kemudian menceritakan permasalahannya termasuk mimpi buruk yang sering dia alami. Orang tua itu menasihatinya untuk mencoba membangunkan dirinya sendiri ketika dia berada di alam mimpi. Orang tua itu berkata bahwa dia harus meyakinkan dirinya sendiri bahwa dia sedang bermimpi sehingga makhluk yang menakutkan itu tidak akan bisa menyakitinya dan dia bisa segera bangun dari tidurnya. Sore harinya, Sang Yu memutuskan untuk menjual ponselnya untuk membeli makanan di minimarket. Setelah itu, dia duduk di luar minimarket sambil menyantap makanannya. Namun kemudian makhluk hitam menakutkan itu muncul kembali. Makhluk itu menyerang dengan pedangnya. Sang Yu yang mengira dirinya sedang tidur dan bermimpi, teringat kata-kata lelaki tua itu. Dia meyakinkan dirinya sendiri bahwa dia hanya bermimpi. Akhirnya dia berhasil terbangun dari mimpinya dan sosok menakutkan itu pun menghilang, namun pedangnya tidak hilang. Kemudian ia berniat menjual pedang tersebut ke pasar loak. Pedagang barang antik di sana terpesona dengan pedang yang dibawanya, tapi karena mereka menawar dengan harga murah, Sang Yu tidak menjual kepada mereka. Akhirnya Sang Yu sampai di sebuah toko barang antik yang cukup berkelas dan berhasil menjual pedangnya seharga 20.000 yuan. Setelah mendapatkan cukup uang, ia pun segera mengisi perutnya dengan berbagai hidangan lezat yang belum pernah ia santap sebelumnya. Tak hanya itu, ia juga membeli beberapa baju baru dan laptop serta menyewa kamar mewah di hotel bintang 5. Penampilan Sang Yu berubah drastis setelah ia mencukur kumis dan janggutnya, dia terlihat semakin tampan. Dia berpikir untuk mendapatkan uang lagi dengan cara yang sama. Sang Yu yang dulunya selalu ketakutan ketika bermimpi, kini dia lebih siap karena sudah mempunyai tujuan. Kemudian ia meminum obat tidur untuk membantunya cepat tertidur. Dalam mimpinya, Sang Yu berada di hotel tempat dia menginap. Dia berjalan menyusuri koridor hotel sambil memilah beberapa perabotan antik yang bisa dia jual, namun, sebelum dia menentukan pilihannya, makhluk hitam menyeramkan itu muncul kembali dan menyerangnya dengan kapak besar bergagang emas. Ketika kapak itu mengenai dadanya, dia langsung mencoba membangunkan dirinya lagi. Sang Yu terbangun di tempat tidur sambil memegang kapak besar. Sang Yu kembali menjual kapaknya kepada toko barang antik dan menghasilkan lebih banyak uang. Sang Yu menggunakan semua uangnya untuk bersenang-senang di klub malam. Dia kembali ke kamar hotelnya dalam keadaan mabuk berat. Sebelum menutup matanya, dia melihat sekilas artikel di majalah tentang museum yang memajang barang antik berharga. Ia pun bermimpi sedang berada di museum. Sang Yu mulai memilih barang antik mana yang akan dia bawa ke dunia nyata, namun lagi-lagi aksinya dihadang oleh seorang makhluk hitam yang sering menghantui mimpinya. Setelah berjuang menghindari rentetan peluru yang ditembakkan oleh makhluk hitam itu, ia berhasil membawa dua barang antik yang bernilai tinggi. Sekarang Sang Yu lebih baik dalam hal bernegosiasi dan memiliki koneksi dengan pembeli yang berani menawar barang antik dengan harga fantastis. Seorang pembeli bertanya bagaimana dia mendapatkan barang antik itu.
Sang Yu tidak mengatakan yang sebenarnya dan memilih pergi untuk menghindari pertanyaan itu. Suatu hari, Sang Yu secara tidak sengaja bertemu dengan San Ge sambil berdiri di sisi jalan. Pada saat itu, dia menyadari bahwa dia bukanlah Sang Yu yang malang seperti dulu. Sang Yu kemudian mentraktir San Ge makan siang di restoran mewah. San Ge masih tidak percaya Sang Yu tiba-tiba menjadi kaya. Sang Yu kemudian memberikan uang tunai kepada San Ge untuk membuktikan bahwa dia tidak miskin lagi. Setelah itu, Sang Yu mengunjungi sebuah kafe di ujung jalan milik seorang wanita bernama Hua Er. Sang Yu sudah lama menyukai Hua Er yang merupakan teman lamanya. Tapi karena di masa lalu dia hanya seorang penulis miskin, dia menjadi tidak aman untuk mendekatinya. Tapi sekarang segalanya telah berubah dan Sang Yu akhirnya bisa mengobrol dengan Hua Er tanpa merasa canggung. Bahkan Hua Er tidak ragu-ragu mengungkapkan kesulitan yang dia hadapi kepada Sang Yu. Hua Er berkata bahwa kafe itu terancam bangkrut karena setiap hari pelanggan yang datang semakin sedikit. Sore harinya, Sang Yu memberitahu San Ge tentang kesulitan yang dihadapi Hua Er. San Ge tertawa karena menurutnya saat ini Sang Yu bisa mendapatkan wanita manapun yang dia inginkan tapi sepertinya Sang Yu hanya tertarik pada Hua Er. Sang Yu yang sedang mabuk berat diantar ke kamar hotelnya oleh San Ge. Saat Sang Yu benar-benar tertidur, San Ge diam-diam mencoba mencari petunjuk bagaimana dia bisa menghasilkan uang dalam waktu singkat. San Ge dikejutkan oleh Sang Yu terbangun dengan segenggam perhiasan emas di tangannya. San Ge yang melihat ini mengira Sang Yu kini memiliki kekuatan super untuk mencuri barang berharga melalui alam mimpi. Keesokan harinya, Sang Yu segera membeli kafe Hua Er. Karena dia tidak mengerti bisnis restoran, dia menyerahkan semua urusan pengelolaan kafe kepada Hua Er dan keuntungannya akan dibagi rata sesuai dengan perjanjian. Kemudian Sang Yu dan Hua Er makan malam di restoran berkelas dan bersenang-senang bersama. Suatu hari, Sang Yu akan kembali mencuri melalui alam mimpi dan kini San Ge berperan sebagai asistennya yang akan menjaganya saat dia bermimpi. Kali ini Sang Yu bertujuan untuk mengambil uang tunai di bank. Makhluk hitam yang menyeramkan itu muncul kembali di alam mimpi dan menyerangnya namun kini Sang Yu lebih siap dan mampu melawan makhluk hitam itu dan berhasil bangun dari mimpinya dengan mudah. Keesokan harinya, Sang Yu datang ke kafe Hua Er yang sedang sibuk dengan banyak pelanggan. Tanpa sepengetahuan Hua Er, San Ge membagikan uang tunai kepada orang-orang dengan syarat mereka harus menghabiskan uangnya di kafe Hua Er. Itu adalah ide Sang Yu untuk membuat Hua Er kembali bersemangat untuk menjalankan bisnisnya. Tak hanya itu, Sang Yu juga diam-diam menyelipkan tas yang berisi banyak uang untuk orang tua penjual makanan yang pernah membantu dan memberinya makanan. Sang Yu melanjutkan mencuri melalui alam mimpi. Kali ini dia mencuri sebuah mobil sport mewah yang secara ajaib dia bawa ke dunia nyata. Kemudian ia menggunakan mobil tersebut untuk keperluan sehari-hari, termasuk mengantar Hua Er bekerja di kafe dan mengajaknya berkencan. Hubungan Sang Yu dan Hua Er semakin dekat dari hari ke hari. Sang Yu juga menerima saran Hua Er untuk menulis naskah. Singkat cerita, Sang Yu berhasil menjadi seorang penulis terkenal dan membuat Hua Er sangat bangga padanya. Meskipun dia telah menjadi seorang penulis sukses dan terkenal, Sang Yu masih menjelajahi alam mimpi dan mencuri barang-barang berharga. Kali ini dia terbangun di sebuah gua besar yang penuh dengan harta karun. Dia melihat seorang pria misterius entah siapa namanya. Sebut saja pria itu Syamsul atau belimbing sayur. Baca. Sang Yu mencoba mengambil sabuk emas yang dikenakan oleh Syamsul, tiba-tiba tangan Syamsul bergerak dan menyentuh dadanya. Kemudian Sang Yu meninggalkan gua dengan membangunkan diri dari tidurnya. Setelah kejadian itu, Sang Yu mulai merasa bosan. Dia memberitahu San Ge bahwa dia akan segera pensiun karena harta yang dia kumpulkan selama ini cukup banyak. San Ge malah menyuruh Sang Yu mengumpulkan lebih banyak uang untuk membangun sebuah menara yang tinggi dan megah yang nantinya akan digunakan untuk menampung orang-orang miskin yang tidak memiliki tempat tinggal. Sang Yu hanya tersenyum lebar mendengar ide San Ge. Suatu hari, Sang Yu dan Hua Er berada di atap sebuah gedung untuk menikmati kemeriahan festival kembang api di langit malam. Setelah itu, Sang Yu mengantar Hua Er kembali ke rumahnya dan mampir sebentar. Saat menunggu Hua Er yang sedang berada di toilet, tiba-tiba sebuah pedang muncul entah dari mana dan menusuk dada Sang Yu. Pedangnya menghilang dalam sekejap namun luka di dada Sang Yu sangat nyata. Karena itu dia bergegas pulang tanpa pamit pada Hua Er. Sesampainya di hotel, Sang Yu bercerita tentang kejadian yang menimpanya dan berpikir bahwa itu adalah balasan atas semua pencurian yang telah dia lakukan.
Sang Yu bahkan teringat kembali pada Syamsul yang menyentuh dadanya di alam mimpi dan berasumsi bahwa semua yang terjadi padanya hari ini ada hubungannya dengan mimpi masa lalunya. Saat dia hendak pergi tidur, Sang Yu meminta San Ge untuk tidak menemaninya karena kali ini dia tidak akan mengerjakan tugasnya. San Ge menuruti keinginan Sang Yu dan meninggalkannya sendirian. Dalam mimpinya kali ini, Sang Yu berada di atap gedung pencakar langit. Di sana dia melihat seseorang berdiri membelakanginya. Saat Sang Yu menghampiri orang tersebut, ternyata orang itu adalah dirinya sendiri. Sang Yu kemudian terbangun dan mendapati luka di seluruh tubuhnya. Keesokan harinya, Sang Yu menuju ke kafe Hua Er dan tiba-tiba seseorang menyerangnya dari belakang dan membawanya pergi dengan mobil. Ternyata yang menculik Sang Yu adalah anggota gangster yang dipimpin oleh seorang pria bernama Qian. Qian mendapat informasi tentang Sang Yu dari seorang karyawan yang bekerja di toko barang antik tempat Sang Yu biasa menjual barang curiannya. Sang Yu menawari Qian 10 juta dolar untuk membebaskan dirinya dan tidak lagi mengganggunya. Keesokan harinya, San Ge datang ke tempat yang sesuai instruksi Sang Yu. Namun sebaliknya, San Ge malah diculik oleh anak buah Qian dan ditawan dengan Sang Yu. Sang Yu juga mengungkapkan kepada Qian bahwa dia mendekati akhir hidupnya. Ketika dia meninggal, Qian dapat menguasai seluruh hartanya. Kemudian Sang Yu membawa Qian ke kamar hotel untuk membuktikan kata-katanya. Ternyata kamar hotel Sang Yu seperti penthouse yang sangat luas dan megah di mana banyak sekali harta bernilai tinggi yang ia kumpulkan melalui alam mimpi. Pada saat yang sama, Hua Er mengunjungi hotel dan bersikeras untuk bertemu dengan Sang Yu. Melalui saluran interkom di meja resepsionis, Sang Yu menyuruh Hua Er meninggalkan hotel tapi Hua Er bersikeras. Ketika dia tiba di ruangan, dia melihat Sang Yu ditawan oleh anak buah Qian. Hua Er mencoba melawan ketika anak buah Qian mencoba menyakitinya. Sang Yu dan San Ge mencoba melawan anak buah Qian yang lebih banyak jumlahnya. Pada akhirnya, mereka berhasil melarikan diri dari Qian. San Ge yang sudah tidak kuat lagi untuk berlari akhirnya mengorbankan dirinya sehingga Sang Yu dan Hua Er dapat melarikan diri dari sana. Ketika mereka sampai ke tempat yang lebih aman, Sang Yu tiba-tiba jatuh pingsan dan bermimpi lagi. Kali ini dia berada di tempat yang dipenuhi bebatuan. Kemudian dia mengingat kembali semua kejadian dalam hidupnya dari saat dia masih menderita kemiskinan hingga saat dia tiba-tiba menjadi kaya. Ia menyadari bahwa semua penderitaan di akhir hidupnya adalah balasan atas keserakahannya. Sang Yu berusaha untuk bangun dari mimpinya namun usahanya terus gagal hingga akhirnya ia berbalik menjadi monster yang menakutkan. Kemudian ia mendapat parang yang langsung ia gunakan untuk menghancurkan tembok pembatas antara dunia mimpi dan dunia nyata. Dinding itu mengarah ke kamar hotel Sang Yu tempat Qian dan anak buahnya mengumpulkan harta karun. Saat monster itu hendak membunuh Sang Yu yang terbaring tak berdaya di lantai, dia mencobanya untuk membangunkan dirinya dengan mengatakan, "Aku sedang bermimpi." Seketika itu juga Sang Yu terbangun dari mimpinya dan semua barang-barang yang dibawanya melewati alam mimpi seketika lenyap tanpa bekas. Sepertinya Sang Yu mengulangi waktu sebelum dia mendapatkan benda-benda tersebut dari alam mimpi. Hua Er yang mengetahui Sang Yu sedang mengalami kesulitan ekonomi menawarinya pekerjaan untuk membantunya mengurus kafe. Perlahan tapi pasti, kehidupan Sang Yu berangsur membaik bahkan sekarang Sang Yu tidak mengalami mimpi buruk lagi dan dapat melanjutkan proyek naskahnya dan menghasilkan uang. San Ge juga tidak mati karena waktu telah terulang kembali. Suatu hari, ketika Sang Yu sedang mengetik naskahnya di kafe, dia melihat lelaki tua yang menjual makanan. Dia mendekati pria itu berniat untuk menyambutnya tapi kemudian penjual makanan itu mengembalikan tas berisi uang yang diberikan Sang Yu secara diam-diam. Sang Yu terkejut karena seharusnya uang itu juga hilang. Penjual makanan itu kemudian memberitahu Sang Yu bahwa dia juga pernah mengalami hal yang sama dengannya. Orang tua itu pun menunjukkan bekas luka yang didapatnya dari kejadian aneh tersebut. Dan filmnya berakhir.